mulai acara bedah buku. Pada malam hari ini, perkenalkan, nama saya Siva, dan malam hari ini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara bedah buku Bi Muslimah Kepo uh, yang berkolaborasi dengan Langit Cerah Project. Jadi teman-teman, mungkin di sini banyak yang ngerasa nih kurang percaya diri ataupun belum mengenal potensi diri kita sendiri tuh apa sih gitu. Jadi malam ini kita bakal diskusi bareng dengan salah satu penulis yang Masya Allah luar biasa sekali, yaitu Kak Ahida Tamani SKM. Halo, Assalamualaikum Kak Ahida. Iya, Waalaikumsalam, Kak Mauren. Ya, jadi teman-teman, untuk beberapa waktu ke depan kita akan mendengarkan paparan materi dari Kak Haida. Jadi Kak Haida ini merupakan penulis dari buku Bi Muslimah Kepo. Jadi bagaimana sih isi buku atau apa sih pembahasan dari buku Bi Muslimah Kepo ini? Selanjutnya kita akan dengarkan uh, dari Kak Haida. Kepada Kak Haida mungkin saya persilahkan. Iya, jazakillah khair, Kak Mauren dan tim Langit Cerah Project untuk kegiatan kita malam ini. Sebelumnya, semangat pagi. Boleh diaktifkan dulu Boleh nih teman-teman, ayo mic-nya. diaktifin. Kalau mungkin yang berkenan juga diaktifkan kameranya nih biar lebih kerasa Iya, lebih interaktif gitu ya diskusi kita nantinya. biar kita saling kenal gitu. Bisa jadi mungkin Ya, ada yang tidak kenal tapi iya bener. Ayo ya, teman-teman. sekali lagi ya, semangat pagi. Semangat pagi, 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 pagi. pagi. Kalau saya salam semangat pagi, jawabnya pagi-pagi yes. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. yes. Masya Allah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulah ba'dah. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam satu majelis online malam ini. Karena tanpa izinnya Allah, kita tidak akan pernah bisa menggerakkan kaki kita, tangan kita, walaupun hanya sejengkal, walaupun hanya selangkah saja gitu. Jadi hadirnya kita dalam majelis malam ini itu semuanya adalah atas izinnya Allah. Bisa jadi apa ya gitu ya maksudnya Allah mempertemukan kita dalam list ini gitu. Semoga semuanya adalah kebaikan gitu ya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah ruahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kegelapan, menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan cahaya di nur Islam. Yang tentu saja juga kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak, insya Allah, amin. Ya, Masya Allah gitu, dapat satu undangan, ajakan dari Langit Cerah Project. Ini kalau saya boleh tahu, peserta malam ini itu ada yang dari luar tim Langit Cerah Project atau Ada hanya tim Mbak, saja? banyak.
banyak dari luar. Oh iya. Yang tim saya Mbak Robiatul Adawiyah. Oh iya, Masya Allah. Kalau boleh tahu ini latar belakangnya dari mana aja ya? Kita dua arah aja ya. Ada yang masih single, ada yang sudah berumah tangga, ada yang ada yang mama. Hai. Iya. Masya Allah. Ini wajah yang tidak asing. Saya ini udah mama dua anak nih. Iya. Iya, sebelumnya sudah ada yang punya buku yang akan kita bedah malam ini? Belum Mbak, saya belum. Saya sudah. Belum ya. Ada yang sudah punya, ada yang belum. Berarti nanti setelah buku rapnya semua bisa punya bukunya ya. Siap, siap. Jadi kira-kira apa sih yang terbersit dalam benak sahabat semua ketika dibaca di flyer itu berbuku Bi Muslimah Kepo gitu. Kira-kira apa yang terbersit itu dalam benak teman-teman baca judul bukunya dulu kok Muslim Kepo sih kayak gitu ya. Boleh baca dulu, mungkin belum pernah baca bukunya, dari judulnya aja itu apa yang terbersit gitu dalam teman-teman ketika baca judulnya aja. Boleh siapkan satu orang, dua orang yang menyampaikan. Silakan. Ayo boleh nih teman-teman, siapa yang mau share gitu. Apa sih yang terbersit gitu ya, Kak Aida, Ya. waktu lihat flyer atau poster dari kegiatan kita pada malam hari ini gitu. Dari judul bukunya nih Bi Muslimah Kepo. Kira-kira waktu itu mikirnya apa sih gitu. Ayo ada teman-teman yang mau berbagi mungkin. Izin ya Kak. Iya. Ya boleh Kak Dina. Mungkin nanti bisa disusul sama teman-teman yang lain juga ya untuk pendapatnya. Kalau saya pribadi sih pas lagi ini ya, dikasih tahu sama Kak Ziki gitu ya kalau ada bedah buku dengan materi Bi Muslimah Kepo ini ya, dan terus ada tulisan kenali potensimu gitu. Jadi kan biasanya yang namanya ini tuh selalu dekat gitu ya sama kehidupan kita gitu ya, potensi gitu. Tapi kadang kita sebagai ya baik kita yang perempuan maupun yang laki-laki itu seringkali tidak tidak mengenal diri dengan baik gitu. Jadi bahkan kadang kita juga kan sering minder dengan diri gitu. Nah, jadi menarik aja gitu bukunya nih kayak menarik nih gitu. Dan memang kalau menurut saya pribadi salah satu hal yang sulit juga adalah mengenal diri sendiri gitu kan. Kayaknya nggak jarang gitu kalau kita misalkan temui orang ketika mau mendeskripsikan apa sih tentang diri gitu. Paling kan hal-hal yang umum saja gitu kan. Jadi kayaknya memang butuh sesuatu apa sih mungkin triknya atau apa tips-tipsnya gitu atau bagaimana caranya gitu kan untuk jadi muslimah kepo gitu kan. Nah, untuk yang laki-laki juga mungkin nanti ada apa saran dari Mbak Haida gitu. Jadi menarik sih menurut saya gitu. Karena memang benar-benar ini kayak basic banget kan dari kita gitu. Dan memang butuh kita tahu gitu ilmu-ilmu seperti ini gitu. Dan tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang banyak dari penulis gitu kan nanti insya Allah akan banyak manfaat yang bisa diambil gitu. Iya. Mungkin satu lagi ada teman-teman yang mau menyampaikan. Ayo mungkin satu lagi teman-teman. Ada yang mau nih pesan pertamanya.
Ya, jika tidak ada, bisa kita langsung sampaikan saja ya. Iya betul yang dikatakan Kak siapa tadi ya? Nah, Kak Dina. Iya. Jadi di Dina. buku ini memang ada terkait dengan untuk bisa kita mengenali potensi dalam diri kita gitu. Nanti dia ada di pembahasan kepo terhadap diri sendiri. Ya. Jadi awal mula judul buku ini adalah ketika jadi saya tulis itu ketika saya kuliah semester 6 7 gitu. Jadi tahun 2014, 2015 ada yang seangkatan generasi generasi 90-an. Iya. Jadi itu hampir mau lulus kuliah. Jadi ketika itu tuh sedang booming-boomingnya gitu ya kata-kata kepo itu. Kalau ada yang mulai penasaran dengan kehidupan kawan, dengan sesuatu hal, pasti selalu dikaitkan dengan itu. Ih kok kepo sih gitu kan. Jadi awal mula judul ini tuh itu sebenarnya hal sederhananya gitu ya. Terutama agar tertarik dan membacanya gitu. Awal mula judulnya itu gitu. Orang kalau lihat judul, kok bisa ya? Kenapa sih kok muslimah itu harus kepo gitu. Jadi itu awal mulanya gitu judul ini. Untuk menarik minat kaum pembaca. Apalagi sekarang kalau kita lihat ya di era digital saat ini, buku itu hampir-hampir sudah ditinggalkan gitu ya. Beralih ke layar gepeng aja di genggaman kita gitu. Bahkan sudah banyak situs-situs yang bisa menggantikan buku secara fisik ya buku digital gitu. Jadi minat untuk membaca itu kalau saya lihat semakin menurun gitu. Jadi semoga dari judul ini tuh bisa menarik minat gitu ya untuk mau membaca buku gitu. Tapi terlepas dari itu tujuannya adalah ya agar isi dari buku ini tersampaikan. Karena kalau sudah tertarik dengan judulnya biasanya akan masuk kepada isinya gitu. Jadi di awal buku ini saya tuliskan karena ada beberapa teman-teman yang belum punya ya, jadi seperti kurang gitu ya, seperti kurang gitu ya ininya apa ya feel-nya gitu karena tidak terpegang langsung bukunya gitu ya. Harapan saya mungkin nanti setelah bedah buku ini teman-teman bisa punya bukunya sehingga semakin bisa merilitkan apa yang saya sampaikan secara langsung dan yang ada di dalam isi buku. Jadi awal ini saya tuliskan terkait dengan nisa gitu, terkait dengan perempuan. Jadi dulu di zaman Rasulullah itu perempuan itu tidak dianggap, diperbudak, direndahkan, dihinakan, diperjualbelikan, bahkan ketika ada anak perempuan yang lahir itu langsung dikubur hidup-hidup gitu. Jadi tidak diharapkan kelahiran seorang perempuan gitu. Bahkan ketika dia ini ya dianggap hanya sebagai budak saja gitu, direndahkan aja gitu, dihinakan gitu ya seorang perempuan itu. Tetapi ketika Islam datang, perempuan itu dimuliakan, kemudian dijadikan sebagai satu tonggak peradaban, sebagai salah satu unsur penting dalam membangun masyarakat yang beradab gitu. Jadi bedanya perempuan sebelum dan sesudah Islam datang itu sangat luar biasa. Gitu. Jadi kita ini itu adalah yaitu tadi ya, ketika Rasulullah sudah membawa cahaya Islam, akhirnya kita kemudian dimuliakan, gitu. Kita kemudian diistimewakan, gitu. Ada nggak sih di sini yang merasa nggak istimewa setelah menjadi perempuan, gitu? Biasanya kan kalau sekarang kita lihat itu ada yang perempuan pengen jadi laki. Nah ini tuh dari awal pembahasan ini aja tuh berarti dia belum memahami bahwa perempuan itu adalah sesosok
yang dijadikan dalam Islam itu sebagai sesuatu yang sangat penting, sebagai unsur pembangun peradaban. Ini nyata ya, saya lihat dalam kehidupan saya yang apa ya, erat gitu ya kaitannya. Kalau mungkin kita lihat di televisi atau di berita-berita online sekarang itu LGBT gitu ya, rasanya tuh jauh gitu ya. Tapi saya mengalami sendiri gitu, melihat secara langsung orang yang saya kenal kemudian apa ya, menjadikan dirinya laki-laki dan memiliki ketertarikan dengan sesama jenisnya padahal dia perempuan gitu. Nah, dari sini aja kita udah melihat bahwa dia belum paham hakikat dirinya itu diciptakan gitu. Hakikat ketika Islam itu datang membawa perubahan bahwa perempuan itu adalah sesuatu yang istimewa gitu. Sesosok yang istimewa gitu. Jadi di awal buku ini itu yang saya sampaikan dulu terkait dengan perempuan gitu. Dan ketika dia menjadi ibu, dia menjadi madrasah. Ketika dia mempersiapkannya, maka dia bisa membangun atau menyiapkan generasi muda yang gagah berani gitu. Jadi perempuan itu atau Anissa itu gitu ya, jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota keluarganya. Dan jika keluarganya baik, maka baik pula masyarakatnya. Dan jika masyarakatnya baik, maka negaranya pun akan baik. Itu dari perempuan gitu. Perempuan kalau dia baik, maka keluarganya baik. Kalau keluarganya baik, maka masyarakatnya baik. Kalau masyarakatnya baik, maka negaranya baik. Jadi apa coba perempuan itu? Berarti dia adalah tiang gitu. Dia itu adalah tonggak gitu. Jadi kita ini bukan sesuatu yang ecek-ecek, tapi kita ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa gitu ya. Perempuan itu sesuatu yang istimewa banget gitu. Jadi saya ketika awal nulis buku ini memang belum dapet ya feel-nya, itu nulis ya nulis aja gitu ya. Tapi setelah kemudian saya jadi ibu, baca lagi didalami lagi seperti sekarang ini gitu ya, disampaikan lagi, itu akhirnya kerasa gitu feel-nya tuh semakin gitu ya, terasa bahwa ya memang jadi perempuan itu sangat-sangat istimewa. Setelah jadi ibu, surga di bawah telapak kakinya. Ucapannya adalah doa gitu ya. Ini yang di awal gitu ya. Mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detailnya, tetapi di awal gambaran buku ini itu gitu ya, menggambarkan bahwa seorang perempuan itu adalah sesosok yang istimewa. Kemudian di bab selanjutnya itu, nah ini dia baru masuk ke pembahasan terkait dengan kepo gitu ya. Jadi kepo yang saya maksud di sini tuh bukan kepo yang lama ini itu terdoktrin dalam pikiran kita yang mengandung konotasinya buruk gitu ya. Jadi nggak asal kepo gitu. Kepo itu kalau dibaca secara singkatannya kepo, Indonesianya Inggrisnya keep positif gitu. Jadi saya memberikan makna yang baik gitu dalam judul ini gitu. Nggak asal kepo gitu. Karena pembahasan kita terkait dengan kepo, makanya saya jelaskan dulu ya, kenapa sih kok saya menjadikan kepo ini sebagai sebuah judul gitu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu. Nah, jadi memang kalau kita ngikut perkembangan ini ya, trending word gitu ya di masyarakat sekarang itu banyak ya yang kemudian muncul kata-kata yang kemudian itu punya makna yang sebenarnya itu bisa ya ini kita jadikan seperti ini gitu. Jadikan judul yang kemudian bisa menarik minat masyarakat, minat para pembaca gitu. Jadi ada yang negatif, ada yang positif. Jadi nggak asal kepo, ada yang negatif, ada yang positif gitu. Yang negatif tadi itu ya itu tadi gitu, yang dikonotasikan bahwa kepo itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang
ingin tahu urusan orang lain gitu, suka yang lain, itu jelas tentang kepo yang negatif. Kemudian ada kepo positif. Ini saya lebih tekankan yang di sini aja gitu ya, kepo yang positif itu. Jadi kalau kepo yang positif ini ada kisah ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat itu sambil bercerita-cerita gitu ya. Nah, Rasulullah itu ketika duduk berkata nanti yang lewat ada seorang surga katanya gitu. Para sahabat ini tuh penasaran gitu ya, kepo gitu ya. Kenapa kok disebut dengan penghuni surga? Siapa ya kira-kira yang lewat nanti kemudian dikatakan dia adalah seorang penghuni surga gitu. Nah, ternyata lewatlah seorang gitu ya di hadapan para sahabat ketika itu gitu. Oh, ternyata ini yang dikatakan oleh Rasulullah menjadi penghuni surga gitu ya. Kenapa mereka dikatakan dia dikatakan penghuni surga gitu kan, para sahabat ketika itu penasaran gitu. Nah, terus padahal nggak ada yang istimewa dengan dengan orang ini gitu ya, tapi kenapa Rasulullah menjadikannya adalah orang yang nanti menjadi penghuni surga gitu. Nah, sampai akhirnya seorang sahabat Ali ketika itu tuh saya penasaran dia sampai menginap di rumah orang itu gitu ya, ingin tahu gitu ya kenapa sih Rasulullah mengatakan bahwa orang ini itu penghuni surga gitu. Sampai akhirnya dia mendapat jawabannya, oh ternyata ini yang kemudian menjadikan dia ini dikatakan oleh Rasulullah adalah penghuni surga gitu. Jadi positif yang saya sampaikan di buku ini adalah hal yang seperti itu gitu ya. Apalagi sekarang ketika kita lihat buka media sosial itu rasanya banyak sekali hal-hal yang tidak penting yang kemudian itu mendominasi gitu ya timeline di media sosial kita itu, entah itu Facebook, entah itu Instagram gitu, hal-hal yang tidak baik gitu, hal-hal yang nggak penting gitu. Nah ini tuh kemudian membuat kita itu susah untuk memilah dan memilih mana sih seharusnya yang kemudian yang seharusnya gitu ya kita ambil atau kita ikuti beritanya gitu, karena ya itulah gitu ya media sekarang itu gitu, dia akan membuat kita terlena dan semakin jauh dari hakikat kita sebagai seorang manusia gitu, ingin melenakan kita dengan hal yang tidak baik gitu. Jadi inti dari di bab selanjutnya adalah kepo yang negatif dan kepo yang positif gitu. Kalau kepo yang negatif saya yakin teman-teman pasti sudah hatam ya tentang itu gitu. Nah, kepo yang positif itu yang tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata ya seorang Ali itu penasaran gitu, kenapa kok bisa sahabat ini dikatakan adalah calon penghuni surga gitu. Jarang banget kalau sekarang kita bisa lihat, apalagi gen apa ya kalau sekarang itu gen Z ya atau gen Alpha ya namanya ya, gen yang sekarang Gen Z ya, itu kayaknya udah sudah sangat-sangat jauh sekali gitu ya dari mengkepoi hal yang seperti itu gitu. Ya karena itu tadi sajian di depan mata mereka itu adalah berita-berita yang anfaedah gitu ya. Jadi semoga kita yang di sini bisa meneruskan kepo yang positif ini tadi. Nah, di bab yang selanjutnya adalah triangle kepo gitu ya. Triangle atau segitiga kepo. Yang atas itu adalah kepo kepada Allah, kemudian kepo kepada diri sendiri, dan yang ketiga kepada orang lain. Teman-teman maksudnya itu dari kepo atau kepo gitu, kepada diri sendiri dan kepo kepada orang lain. Nanti kepo kepada diri sendiri baru kita menggali potensi kita. Nah yang pertama triangle kita yang pertama kepo kepada Allah. Jadi hakikat kehidupan kita itu sebenarnya itu tiga itu aja gitu. Segitiga kehidupan
kehidupan kita tuh cuman sebenarnya segitiga itu tadi. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan manusia. Ini disebutkan hablum minallah, hablum minan nafs, dan hablum minan apa yang satu lagi? Itu ya, ada yang tahu apa yang satu lagi? Hablum minan nas ya, yang tadi itu ya. Nah, yang pertama kepo kepada Allah gitu. Kalau teman-teman pernah nggak sih merenung buat apa ya saya diciptakan di dunia ini gitu ya? Kenapa sih Allah mengadakan saya di dunia ini? Buat apa gitu? Kan kita nggak pernah bisa minta sama Allah gitu ya diadakan di dunia ini. Ataupun kita nggak pernah bisa minta juga. Oh, dong saya dari keluarga yang apa misal yang kaya raya, yang ulama, yang jaminan surga itu seolah di depan mata gitu kan nggak bisa ya kita minta seperti itu. Jadi ngapain Allah ngadain kita di ngapain Allah tuh mengadakan kita di muka bumi ini gitu. Biasanya kan udah di tengah-tengah perjalanan kehidupannya kemudian mengatakan bahwa ya dia bosan dengan hidupnya gitu. Dia merasa tidak berguna dan sebagainya gitu. Jadi ini tuh belum tunai pemahaman tentang kenapa Allah mengadakan di dunia ini gitu. Kira-kira ada yang tahu kenapa Allah mengadakan kita di dunia ini? Untuk apa Allah mengadakan kita? Ada yang tahu? Untuk beribadah. Iya, betul. Untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi yaitu tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi Allah menciptakan kita itu ada tujuan dan maksudnya, bukan kemudian ya sekedar diada-adakan aja, ya udahlah saya buat aja lah manusia di muka bumi ini gitu kan, biarkan aja ngisi bumi gitu, nggak mungkin sekali itu aja gitu kalau bukan ada tujuan yang luar biasa gitu. Nah kalau di bab ini itu lebih kepada memuhasabahi penciptaan kita gitu. Dan memuhasabahi bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita setiap harinya itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, entah itu udara, air, sinar matahari, nafas, jantung gitu ya. Setiap hari itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah gitu. Yang seharusnya kita syukuri gitu. Dan apapun kesulitan yang kita hadapi sampai dengan detik ini, tapi kita tetap bisa menjalaninya, tetap bisa melewatinya, itu karena siapa ya? Karena Allah. Gitu. Nah, jadi itu ya di awal itu intinya ya tetap berpositif atau keep positif kepada Allah gitu. Triangle kehidupan kita yang pertama yang paling atas gitu. Terkait dengan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah gitu. Nah, itu ya tidak saya ini kan sampaikan. Nah, yang kemudian yang kedua ini dia terkait dengan keep positif kepada diri sendiri atau hablum minan nafs gitu. Nah, baru di sini nanti kita bisa menggali potensi diri kita. Seperti itu tadi yang saya katakan bahwa kita tidak pernah bisa meminta kepada Allah untuk dilahirkan atau tidak dilahirkan di dunia ini, kita nggak pernah bisa minta. Atau mungkin kita udah dilahirkan, terus kita nggak bisa minta juga sama Allah, ya Allah mau rambut yang lurus, ya Allah mau kulit yang putih, mau wajah yang cantik, mau wajah yang ganteng, kan nggak bisa gitu ya. Nah jadi apapun yang sudah Allah ciptakan kepada kita gitu ya, dengan bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu yang terbaik gitu. Nah, untuk menggali potensi diri, di bab ini ada saya tuliskan caranya gitu. Ada tahapan-tahapannya untuk menggali potensi diri kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menggali potensi diri itu
kita coba kenali aktivitas kita atau kegiatan kita yang paling kita cintai dan yang paling kita sukai. Kumpulin semuanya dulu. Terus kita coba telaah satu persatu mana yang paling kita cintai dan sukai. Biasanya di sanalah terdapat bakat dan kemampuan kita yang paling luar biasa gitu. Misal nih yang jika kita tidak lakukan itu kita merasa itu ada kurang gitu dalam seharinya. Dan tetap kita lakukan sekalipun kita dalam kondisi yang mungkin super sibuk gitu ya. Kemudian dalam keadaan sempit gitu, tetap kita lakukan hal itu gitu. Coba deh boleh dalam kehidupan sehari-harinya itu apa sih yang paling dicintai, apa sih yang paling disukai. Misal ada 20 nih kegiatan gitu ya. Entah misal memasak, membaca, berolahraga, bersepeda, menulis atau apa, boleh teman-teman list 10 sampai 15 kegiatan yang disukai dalam satu harinya. Gitu. Coba teman-teman boleh di list dulu. Tadi duluan, ayo. Udah. Sudah dapat kira-kira? Makanya aku ambilin. Ayo, gimana nih teman-teman? Coba di list belum? Aktivitas yang disukain setiap hari. Yang disukai, yang dicintai dalam satu hari itu. Mungkin ada 10, 15, atau mungkin ada yang punya hal yang disukai 50 kegiatan atau aktivitas, boleh di list aja dulu ya. Banyak banget nih. Sama kecilnya. Sedang di list, Kak. Ya, yang sudah ngelis mungkin sudah selesai, boleh coba dibacakan apa aja itu aktivitasnya gitu. Nanti bisa juga menjadi gambaran teman-teman yang lain mungkin yang masih bingung gitu ya. Ya apa ya? Kalau saya sehari-harinya sukanya tidur, makan gitu. Benar-benar tidur, makan, scroll sosmed. Sosmed. Tiba-tiba lupa nih sehari-hari ngapain ya. Nah, itu dia. Mungkin kayak gitu Kira-kira. tuh, Kak. Iya, kalau sudah ada teman-teman yang sudah selesai boleh di-share gitu ya. Apa saja kegiatannya dalam seharinya yang paling disukai, yang paling dicintai. Yuk, mungkin teman-teman ada yang mau sharing nih. Kalau saya sih ini ya, yang disukain banyak ya. Menulis ya, memasak juga gitu. Bercerita, mengajar, termasuk main sama anak juga sih gitu. Karena memang ada kesehariannya memang kisarannya itu ya. Karena memang full time ibu rumah tangga sih gitu. Dan kegiatan di luar juga enggak setiap hari sih gitu, ada waktu tertentu gitu. Jadi memang sebagian besar di rumah. Ya Mbak, tergambar saya pun juga demikian gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang masih
Single, ngopi, Ini ada baca nih, Kak. buku. Ngopi, baca buku, ngedesain, olahraga, ngerawat binatang peliharaan, ngobrol sama teman, jualan online. Wah, banyak banget ya. Ini Bang Ziki. Mungkin yuk teman-teman, kalau ada yang mau sharing lewat chat gitu, boleh juga. Hal-hal aktivitas yang disukai gitu. Jadi di sini kita juga bisa sambil praktik langsung nih. Gimana sih buat kenalin potensi kita gitu ya, Kak Ahida? Iya, iya di bab ini memang diajak untuk yaitu tadi menggali potensi diri, mencari potensi diri karena biasanya ya itu tadi karena kita hanya tidak menyadari saja gitu bahwa itu adalah potensi kita gitu. Dan kita bisa mengembangkan itu karena itu adalah hal yang kita sukai. Itu biasanya kan kita ngapain ya? Saya nggak punya keterampilan, nggak berbakat gitu. Padahal dari hal-hal yang disukai itu tadi bisa menjadi bakat karena hanya saja tidak disadari tadi. Iya Ada benar-benar. Ini lagi juga ada satu dari Nahla. Tuh. Ada baca buku, nonton, melukis, sharing cerita bareng teman dan saudara. Mungkin ada baca teman yang lain lagi kayaknya, Kak. Iya. Itu. Ada chat lagi. Ya, ini gimana nih Kak Aida nih? Ini benar banget sih aku juga suka ngerasa kayak gini memahami potensi diri, tapi kadang agak kesulitan karena semua terasa sedang-sedang saja, nggak ada yang menonjol. Gitu. Benar banget sih kayak kalau menurut Kak Ahida sendiri gimana? Iya. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Dina tadi gitu ya. Sehari-harinya tuh ya bercerita, kemudian apalagi tadi memasak gitu kan ya. Itu hal yang biasa aja, nggak menonjol gitu kan ya. Itu apa ya? Karena seharian aja gitu. Rutinitas gitu yang setiap hari dilakukan. Jadi ada satu kisah di Jepang kalau nggak salah ya. Satu orang itu hobinya bersih-bersih. Bersih-bersih setiap hari ya bersih-bersih gitu. Suka nyapu, suka ngepel gitu. Sampai akhirnya dari kesukaan dia yang setiap hari atau rutinitas dia setiap hari nyapu ngepel, dia akhirnya punya perusahaan penyedia jasa bersih-bersih gitu. Jadi kalau sekarang itu kita biasanya taunya outsourcing gitu ya. Nah, sejenis itu gitu. Bayangkan dari hanya sekedar nyapu ngepel gitu, bersih-bersih apa sih? Itu kan itu biasa aja ya, bersih-bersih aja gitu, nggak ada spesialnya, nggak ada istimewanya, mau dijadikan sebagai satu bakat tapi apa gitu. Nah, ini dia gitu yang akhirnya kemudian kita berusaha untuk mengembangkannya dari situ gitu. Kalau misal dari memasak gitu, itu juga setiap harinya biasa aja memasak ya, tumis-tumis lah, yang bening-bening gitu kan ya. Tetapi dari hal yang sederhana itu mungkin aktivitas memasak itu secara sederhana kita tulis resepnya, resep masak apa gitu ya. Mungkin kalau semisal seperti Mbak Dina masak
MPASI gitu kan ya. Apa ya menu hari ini, apa ya untuk menu besok gitu kan ya. Tinggal kita tulis resepnya, nanti bisa dibikin di blog, diupload di blog, atau di misal ada kegiatan tergabung dalam satu dalam satu komunitas yang rutinitas misal membuat apa ya itu namanya apa ya media yang biasa ada selembar 2 lembar itu apa ya namanya bukan apa ya namanya yang buletin gitu kan ya biasanya kan ada yang isinya ini ya resep ada yang isinya puisi gitu kan nah dari situ akhirnya kita bisa mengembangkan gitu hobi memasak kemudian nulis resep nanti dimasukkan di blog atau dibikin buletin akhirnya bisa terbaca orang bisa bisa jadi juga menghasilkan uang gitu. Nah, jadi mungkin nggak harus menonjol yang misal sukanya main bulu tangkis, oh nanti jadi atlet gitu kan, kayaknya nyata banget gitu ya, udah ketebak banget gitu ya. Tetapi ternyata dari hal-hal yang rutinitas kita setiap hari itu pun bisa juga gitu ya. Hanya saja kita belum menemukan formulanya bagaimana untuk mengembangkan itu menjadi sebuah potensi yang kemudian bisa menjadikan kita bermanfaat di masyarakat bahkan bisa menghasilkan uang gitu ya. Seperti itu. Dari tadi pertanyaannya siapa ya? Kak Marlina ya. Dari Nah, Kak kira-kira Marlina. gimana? Iya, gitu ya. Nah, nanti dari misalnya dari 10 itu sudah ada ya teman-teman yang ngelis dari 10 itu tadi. Nanti misal 10 atau 15 gitu ya kegiatan sehari-harinya yang dilakukan, yang disukai, yang dicintai gitu ya sudah di list sebanyak 15 misalnya. Kemudian langkah kita yang kedua, kita coba telaah lagi, kenali lagi aktivitas atau kegiatan yang paling mudah dan cemerlang yang membuat kita nyaman, asik, enjoy, nggak punya beban, dan kita nggak bosan gitu ya. Melakukan itu walaupun kita berlama-lama, tapi kita tetap semangat, kita nggak kesulitan gitu dalam melakukan itu. Dari 10 atau 15 hal yang sudah di-list tadi. Gitu. Kira-kira mana nih yang paling mudah aja kita ngelakuinnya gitu, nggak perlu repot-repot berbikinan apa, misal gitu ya. Kemudian kita nyaman aja ngelakuin itu, enjoy gitu ya, nggak ada beban, gitu, tetap semangat, nggak kesulitan. Jadi nanti dari 10 atau 15 itu akan kecoret tuh beberapa hal gitu, atau beberapa aktivitas yang kemudian kita rasa, oh iya ya kalau ini tuh kayaknya walaupun rutinitas setiap hari, tapi kadang tuh nggak enjoy sih ngelakuin ini gitu. Nanti kesilang sendiri gitu dari 15 tadi mungkin nanti yang tersisa ada 7 gitu atau ada 5 gitu kan ya. Itu langkah yang kedua. Menggali potensi diri. Nah, kalau misal teman-teman sudah ketemu atau sudah melakukan langkah kedua ini, nanti dari rutinitas atau hal yang dicintai tadi bersisa 5 misal, dari 5 itu teman-teman langkah ketiga adalah melakukan aku sosial. Aku sosial ke orang terdekatnya, sahabatnya, temannya, orang tuanya, atau siapa ya, saudara, entah itu pamannya, kah, bibinya, adiknya, kakaknya gitu, tanya gitu ke mereka gitu ya. Bener nggak sih saya itu kalau sehari-hari itu kelihatan tuh suka masak, jadi ini masakan saya enak gitu ya, resepnya apa bumbunya itu ngangenin misal atau apa gitu ya, boleh. Nah, tanya itu aku sosial gitu ya ke orang terdekat kita. Yang itu tuh mereka memang artinya apa yang benar-benar mengetahui gitu ya, melihat bahwa kita punya kemampuan atau bakat di hal yang kita tanyakan tadi gitu. Itu langkah yang ketiga. Tergambar nggak teman-teman sampai di langkah yang ketiga ini?
Nah, Gimana biasanya teman-teman, udah ada gambaran belum? ada kawan juga yang sudah pernah ikut bedah buku. Di mana ya orangnya, masih adakah di sini atau sudah terlempar kayaknya nih, nggak ada deh. Nah, jadi itu langkah yang ketiga. Nanti langkah yang keempat, pastinya setelah langkah ketiga itu nanti akan ada lagi yang tercoret gitu. Misal tersisa dua atau tiga aktivitas yang paling kita cintai, paling kita sukai ya, setelah kita aku sosial ke orang-orang terdekat kita. Nanti langkah keempat yang kita lakukan adalah coba kita semakin mengenali lagi, menelaah lagi bakat yang apa ya, yang ada dalam hal yang masih tersisa itu tadi gitu. Yang kemudian nanti bisa menjadikan kita sosok yang inspiratif, kemudian yang bahkan mungkin bisa menyokong kehidupan kita dari segi entah itu misal finansial ya atau sebagainya gitu. Jadi itu gitu 4 langkah untuk menemukan potensi dalam diri kita. Gitu. Jadi tetapi yang paling utama tetap gitu ya, bisa menjadikan kita bermanfaat untuk orang lain, menjadikan inspirasi untuk orang lain, dan mungkin dari situ bisa juga menjadi penyokong kemandirian finansial bagi kehidupan kita gitu. Jadi kalau saya sendiri setelah mempraktekkan ini gitu ya inilah yang muncul salah satunya gitu. Jadi dari sejak saya coba gitu ya, telaah mungkin dari nggak jauh-jauh ya, dari SMA lah gitu ya. Ternyata suka di mading gitu, suka bikin cerita-cerita pendek gitu kan. Nah, dari situlah kemudian suka masak gitu ya. Tapi ternyata yang paling menonjol itu yang itu gitu. Setelah akhirnya coba diasah lagi, ya akhirnya bisa terbit satu buku. Dari situ kemudian selain bisa memberikan manfaat, menjadikan ini sebagai sebuah amal jariah, ternyata bisa menghasilkan dari segi materi juga, dari segi finansial juga gitu. Itu sih contoh kecilnya gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa dipraktekkan, dan kemudian setelah selesai 4 langkah tadi, bisa diasah lagi gitu. Apa yang sudah ditemukan setelah mengikuti 4 langkah itu tadi. Ada yang mau sharing mungkin setelah temukan atau setelah ikuti 4 langkah tadi, ada yang mau sharing? Ada berapa yang tersisa dan apa sih itu yang tersisa itu gitu. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk kemudian mengasah itu hingga akhirnya bisa menjadikan kita bersinar, bermanfaat, inspiratif di tengah-tengah umat. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau sharing dulu. Mungkin tadi yang udah sharing aktivitas yang disukain gitu. Boleh dong sharing mana nih yang kira-kira udah ke Elim gitu ya Kak ya. Ada yang mau sharing teman-teman? Kalau ini sih kalau yang secara apa ya? Secara mudahnya gitu ya. Ada kan yang namanya mengenali bakat dalam diri itu dengan metode Stephen, kalau nggak salah, yang pernah dengar, ada yang sudah pernah coba gitu. Jadi melalui sidik jari itu nanti akhirnya bisa terbaca ini orang berbakat apa ya gitu. Bahkan dari bayi baru lahir sepertinya itu sudah bisa coba dengan alat itu gitu, untuk tahu dia potensinya itu nanti seperti apa, jadi apa gitu. Jadi bisa diasah kemudian hari gitu. Nah, ini secara secara mudahnya sih ini kalau yang saya tulis di sini itu terkait dengan keseharian kita aja gitu. Kalau teman-teman mau lebih lagi mengetahui lebih dalamnya lagi potensi itu,
bisa gitu dengan metode itu tadi Stephen itu. Jadi ada alatnya untuk bisa tahu kita potensinya apa gitu. Ini juga yang banyak digunakan di di komunitas atau ini ya orang-orang yang berusaha ya itu tadi mengenali bakat, karena ada yang bahkan usianya 40 tahun itu merasa nggak berbakat gitu. Udah kerja, sudah punya keluarga, sudah berkeluarga maksudnya, sudah bekerja, tapi juga kadang merasa nggak berpotensi di situ gitu. Usianya bahkan udah 40 tahun gitu. Nah, jadi dia coba menggunakan itu tadi gitu ya, metode Stephen itu tadi untuk cari tahu potensi dia tuh sebenarnya apa. Tapi nggak ada yang terlambat kok teman-teman. Kalau teman-teman mau secara sederhana dengan 4 langkah itu tadi, kalau mau lebih dalam lagi boleh menggunakan metode itu tadi. Jadi para orang tua yang mendalami pendidikan berbasis fitrah itu anak-anak di usianya yang mau masuk SMP itu sudah menggunakan itu gitu Stephen itu, atau ada yang namanya mapping bakat kalau nggak salah, yaitu ada peta bakat gitu, itu juga bisa digunakan untuk menggali potensi diri gitu. Jadi anak baru mau masuk SMP itu sudah dicari tahu anaknya ini potensinya di mana gitu. Kalau kita lihat kan sekarang itu persekolahan itu dia dipukul rata ya. Kalau sekolah masuk, duduk rapi gitu ya di kursi, ya anak-anak tuh nggak diketahui gitu. Dia nih bakatnya apa sih? Jadi udah dibuat secara umumnya ya sekolah itu di dalam ruangan, belajar duduk di kursi gitu ya. Nah, berbeda dengan pendidikan yang berbasis fitrah, mereka menggunakan itu tadi, penggalian bakat atau potensi gitu. Jadi kalau anak ini dia tipenya itu belajarnya itu dengan cara misal di luar ruangan gitu, atau dengan cara lari-larian, loncat-loncatan gitu. Nah, ini dia sebenarnya penting juga nih kalau teman-teman yang udah dapat terkait dengan ini bisa tuh mungkin yang udah punya anak gitu ya, yang anaknya sekarang udah masuk SMP atau masih usia berapa, boleh tuh segera dicoba gitu. Jadi anak-anak udah kita tahu potensinya apa, akhirnya bisa kita arahkan kemana gitu. Jadi tapi dari harapan saya dari penggalian yang tadi 4 langkah tadi, teman-teman bisa menemukan itu dan berusaha mencari formula apa yang kemudian bisa digunakan untuk mengembangkan potensinya tadi. Gitu ya. Itu nanti kita sharing lagi teman-teman yang sudah ketemu ini gitu ya. Berarti triangle kita yang kedua adalah kepo terhadap diri sendiri atau terkait dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri ya. Triangle yang ketiga di buku ini saya tuliskan adalah terkait dengan keep positif kepada orang lain. Atau hablum minan nas, hubungan kita dengan orang lain. Jadi karena kita ini makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, ya. Kita butuh petani. Siapa yang akan tanam padi? Yang tanam padi supaya jadi beras gitu kan ya, kalau bukan petani. Artinya kita butuh petani. Kita butuh pilot gitu ya yang akan membantu kita menerbangkan kita dari tempat yang satu ke tempat yang satunya lagi gitu. Jadi kita ini benar-benar makhluk yang nggak bisa hidup tidak berdampingan dengan orang lain. Kita tetap butuh orang lain gitu ya. Jadi ini triangle yang ketiga adalah terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Nah, kenapa kita dipertemukan gitu ya dengan orang lain? Mungkin kadang kita merasa, kenapa sih aku ketemu dia tuh nggak, ini bikin sakit hati aja, bikin kecewa aja, bikin marah aja gitu ya. Itu tuh ada maksudnya gitu. Allah pertemukan kita dengan siapapun itu, dengan orang manapun itu pasti ada maksudnya. Gitu. Nggak ada maksud, bukan tidak ada maksud, tetapi pasti ada maksud kenapa Allah mempertemukan kita. Sama seperti malam ini gitu ya. Kenapa ya Allah mempertemukan saya dengan teman-teman semua gitu ya. Apa ya maksudnya? Allah itu pasti ada maksudnya gitu. Nah, sekalipun ya kita bertemu dengan orang yang seperti yang saya katakan tadi, menyakiti kita gitu ya,
kemudian membuat kita kecewa gitu. Tetapi justru mungkin Allah itu ingin membantu kita terus berprasangka baik gitu. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Ini triangle yang ketiga. Sama sih seperti yang saya sekarang rasakan gitu. Ini tuh, jadi buku ini tuh benar-benar menuntut pengaplikasian, terutama untuk diri saya sendiri yang nulis gitu. Jadi pernah nih ketemu orang yang ketika dalam perjalanannya tuh akhirnya saya tahu astagfirullahaladzim kok ternyata orangnya kayak gitu ya. Sempat kecewa, sempat sakit hati, sempat nggak terima gitu ya. Akhirnya balik lagi nih ke isi buku ini gitu ya. Allah ternyata ya ada maksudnya Allah pertemukan saya dengan dia. Akhirnya saya tahu bahwa ya rasanya kecewa itu begini, dan dari rasa itu saya belajar bahwa untuk tidak membuat orang lain kecewa gitu. Itu mungkin ya sekilas terkait dengan triangle yang ketiga. Bahkan nah di penutup di bab ini saya tulis adalah kalau kau melihat atau mendengar tentang saudaramu sesuatu yang tidak berkenan bagimu, maka carilah 77 alasan untuk membenarkannya. Kalau 77 alasan itu tidak cukup, maka katakanlah pada dirimu sendiri bahwa saudaramu itu pasti memiliki alasan yang tidak engkau ketahui. Misal dia buat kita kecewa, terus kita cari tahu, oh mungkin dia marah, oh mungkin dia ini, mungkin dia itu, mungkin dia... Dan seterusnya sampai 77 alasan gitu ya. Sampai akhirnya kalau udah dapat 77 tapi nggak cukup juga, ya berarti ada alasan yang kita tidak ketahui. Itu ya, ini yang ketiga. Di terakhir di buku ini saya mengulas tentang beberapa ini ya pejuang Islam seperti Muhammad Al-Fatih, kemudian siapa lagi ya di sini. Tidak bisa saya ini semuanya. Tentang Sumayyah. Nah, ini dah yang penutup ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kepo, kemudian karena terkait dengan bimuslimah kepo, jadi kenapa sih muslimah gitu ya, kenapa ya perempuan, sudah dibahas di awal. Kemudian tentang keponya sendiri ada triangle kehidupan atau segitiga kehidupan terkait dengan hubungan kita dengan Allah, kepo kepada Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan orang lain, kepo kepada diri sendiri dan kepo kepada orang lain. Nah, di bab yang terakhir itu terkait dengan menulis gitu. Jadi kenapa sih menulis gitu ya? Kenapa bukan yang lain gitu? Bisa aja yang lain, tapi kenapa salah satunya adalah menulis gitu. Nah, dikatakan bahwa menulis itu adalah ciri khasnya para ulama, maka tirulah gitu. Jadi ciri khasnya para ulama itu yang menulis gitu. Jadi kita yang bukan ulama gitu ya, meniru gitu ciri khasnya para ulama gitu. Nah, ada satu kisah nih dari seorang penulis yang saya kagumi banget gitu ya. Dulu ketika saya kuliah di Jogja itu, dimanapun beliau seminar, dimanapun beliau bedah buku itu akan saya kejar terus gitu ya. Akan saya datangi terus meskipun yang dibedah juga buku yang sama, meskipun yang disampaikan juga materi yang sama gitu ya. Tetapi ya apa ya, karena memang apa yang beliau sampaikan itu adalah sangat-sangat dekat dengan realita kehidupan kita gitu. Nah, mungkin ada yang tahu novelis terkenal, ada yang pernah dengar atau mungkin sering baca juga karya-karyanya. Kalau dari clue-nya ada yang tahu nggak siapa ya orangnya? Siapa tuh Kak? Atau Putus-putus suaranya, Kak. Ya. Nah, jadi beliau itu mengisahkan gitu ya. Ada tidak 3 orang sahabat. Dia adalah burung elang, kura-kura, dan sebatang pohon kelapa. Burung elang, kura-kura, dan sebatang pohon kelapa. Ini bersahabat nih. Burung elang, kura-kura, dan sebatang pohon kelapa. Nah, di tepi pantai, itu mereka itu berjanji gitu. Bilang,
salah satu dari mereka itu bilang gitu ya, kawan gitu ya, kenapa kita nggak pergi berkeliling dunia aja, menyaksikan alam ciptaan Tuhan, katanya kayak gitu ya, melihat keindahan dunia gitu. Jadi nanti setelah 20 tahun berlalu, kita balik lagi ke tempat ini, katanya gitu ya. Salah satu dari mereka itu si burung elang gitu ya. Terus si kura-kura bilang, iya ya ide bagus juga, katanya gitu. Ya udah deh yuk kita pergi aja, gitu ya, melihat keindahan dunia. Nanti setelah 20 tahun kita balik lagi ke sini ya, kata si kura-kura gitu ya. Burung elang, kura-kura, dan sebatang pohon kelapa. Akhirnya pergilah gitu ya si kura-kura ke timur, ke si burung elang ke barat gitu. Sedangkan pohon kelapa di situ aja ya, di pinggir pantai gitu ya. Karena kan pohon kelapa nggak bisa kemana-mana ya. Nah, kemudian setelah 20 tahun berlalu, akhirnya kembalilah gitu ya, sahabat ini tadi, si burung elang ini kembali, si kura-kura ini kembali ke tempat tadi gitu, bertemu dengan pohon kelapa gitu ya. Ditanyalah gitu sama kura-kura, "Hei elang, apa yang sudah kamu dapatkan selama 20 tahun?" gitu ya, pergi melanglang buana gitu ya. Berceritalah elang gitu, bercerita bahwa di dunia belahan sana saya melihat ini, di bumi belahan situ saya melihat ini gitu ya, menceritakan keindahan dunia gitu. Kemudian si kura-kura juga bercerita, oh iya saya juga di belahan sana itu melihat ini loh, di belahan bumi yang sana tuh saya menyaksikan keindahan ini loh gitu ya. Nah akhirnya ketika bertanya ke pohon kelapa gitu ya, gimana kalau kamu gitu ya, apa yang sudah kamu lihat gitu. Dengan wajahnya, gambaran ini apa ya, wajahnya terkembang gitu ya, pohon kelapa itu bilang gitu, 20 tahun yang lalu aku itu diam di sini katanya gitu, nggak bisa kemana-mana seperti kalian gitu ya. Kura-kura bisa berenang, burung elang bisa terbang gitu ya. Aku nggak bisa kemana-mana, aku cuma di sini aja gitu. Tetap berdiri kokoh gitu ya. Tetapi aku berbuah, lalu buahku itu jatuh ke pasir, menggelinding ke pantai, terbawa arus pantai, terus, jauh hingga ke belahan bumi di sebelah sana. Berbuah lagi, jatuh ke pantai, terbawa arus pantai, terus jauh, sampai di bumi belahan sebelah timur sana. Seterusnya begitu, katanya. Nah, hingga saat ini, gitu ya. Wah, berarti pohon kelapa kamu juga lihat dong, katanya gitu ya, keindahan belahan bumi di sana. Wah, pohon kelapa berarti kamu juga lihat juga dong keindahan di benua sebelah timur sana, kata si kura-kura gitu ya. Jadi nggak kalah nih ya pohon kelapa dengan burung elang dan kura-kura yang bisa pergi kemana aja. Padahal pohon kelapa hanya diam di tempatnya aja gitu. Luar biasa si pohon kelapa ini gitu ya. Nah, jadi apa sih kaitannya cerita itu tadi? Itu hanya mungkin fiktif gitu ya. Ya cerita imajinasi aja gitu ya. Menganalogikan gitu ya sesuatu itu dengan dikaitkan dengan menulis. Apa sih kok kaitannya seperti itu gitu. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya buat promo buku ini gitu ya, harga normalnya kan 45.000. Saya buatlah 25.000. Ada kawan lama yang sekarang itu dia di Sulawesi gitu. Dia beli untuk adik binaannya gitu kan. Dia beli untuk adik binaannya. Sampailah buku itu di sana gitu kan ya, dia bagikan ke adik binaannya. Dan kembali lagi dengan cerita yang tadi saya sampaikan. Mungkin saya hanya di Lombok aja gitu ya. Tetapi ternyata karya saya bisa sampai ke Sulawesi. Bisa sampai di tempat lain yang mungkin saya sendiri belum sampai di sana gitu. Jadi kisah tadi meskipun hanya imajinasi tetapi bisa menjadi gambaran untuk kita, ternyata menulis itu kita nggak harus kemana-mana, kita di sini aja tapi karya kita bisa kemana-mana gitu. Jadi ketika itu saya kuliah di Jogja dan banyak dari teman-teman itu juga dari luar Jogja yang sekolah di Jogja, akhirnya ketemu gitu ya dari berbagai daerah. Ada yang bawa juga buku ini pulang ke kampung halaman mereka gitu ya. Dan itulah yang kemudian membuat saya Masya Allah gitu ya,
dari ini tuh udah terbayang gitu bagaimana pohon kelapa yang nggak kemana-mana, yang diam aja, tetapi bisa sebenarnya sejatinya dia juga sudah kemana-mana walaupun nggak bisa terbang seperti burung elang, seperti kura-kura nggak bisa berenang gitu. Gitu ya, tergambar teman-teman. Nah, itulah sekilas isi buku Bi Muslimah Kepo. Harapan saya teman-teman mungkin bisa dapat sesuatu yang bermanfaat dari di bedahnya bukunya malam ini gitu ya. Dan mungkin lebih bisa lagi diperdalam dengan dibaca langsung gitu. Ya, untuk lebih kita ini lagi nanti bisa kita elaborasi dengan pertanyaan atau sharing gitu ya. Ya, terima kasih. Kalau ada yang salah saya minta maaf karena kebaikan itu datangnya dari Allah. Jika ada yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ahida atas paparan materi. Jadi kita udah bedah bersama ya buku Bi Muslimah Kepo. Nah, jadi mungkin di sini kita mau ke sesi tanya jawab dulu. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya, yang ingin bertanya ke Kak Ahida bisa melalui kolom chat ataupun raise hand juga boleh. Nanti kita mau ngomong langsung mungkin. Jadi di sini Kak Ahida udah ada pertanyaan di kolom chat. Itu pertama pertanyaan dari Kak Ziki tentang potensi. Jadi potensi itu kita harus terfokuskah dalam mencarinya atau bisa secara alami aja. Nah, gimana tuh menurut Kak Ahida? Kalau saya pribadi mengenali potensi itu ya harus spesifik gitu, harus betul-betul sesuai dengan apa ya, bakat dan minat kita gitu ya. Memang kalau ditilik dari tadi apa yang saya sampaikan ya secara alami gitu karena keseharian kita sehari-hari gitu kan ya. Setelah ditemukan maka kemudian barulah kita mencari formula untuk menajamkannya gitu kan ya. Sebenarnya ada kaitannya sih gitu dengan harus dibiarkan alami ataukah harus spesifik gitu. Jadi seperti itu. Kalau mau diikuti langkah yang tadi, bisa secara alami dengan keseharian kita sehari-hari. Kalau spesifik lagi ya dengan peta mapping atau peta potensi atau dengan Steven itu tadi. Jadi kita langsung tahu gitu, ini kita bakat kita apa ya, bisa langsung diasah gitu. Itu. Seperti itu. Ada yang lain lagi mungkin? Mungkin ini pertanyaan dari Kak Dina ya, admin. Pernah nggak Kak merasa suka sesuatu tapi hanya dibiarkan gitu aja? Terus pada tahun sekarang merasa kok saya dulu nggak seriusin gitu. Terus apa yang harus dilakukan kalau sudah begitu keadaannya? Mungkin bisa sekaligus diberikan contohnya gitu Kak Ahida. Iya. Nah, saya pernah mengalami itu gitu ya Mbak ya, terkait dengan itu. Kenapa ya dulu nggak diseriusin ya? Sekarang itu saya coba bisnis rumahan, menjadi ibu rumah tangga sekaligus apa namanya membangun bisnis rumahan gitu. Tujuannya itu adalah karena kita jualan ya. Jadi ke anak-anak itu tujuannya adalah ingin memberikan kurikulum alamiah ke anak-anak gitu ya. Artinya kurikulum yang secara alami anak-anak lihat gitu. Itu tujuannya kita melakukan itu gitu. Padahal dulu nggak berminat sama sekali dengan hal itu gitu. Akhirnya baru sekarang tuh mikir kenapa dari dulu tuh nggak diasah juga ya potensi ini gitu. Mungkin di awal tadi secara alamiah udah dilakukan tapi nggak kemudian diseriuskan gitu kan. Saya pernah ngalamin itu. Contohnya adalah memasak.
sampai ada temen itu yang bilang, ah kamu yang dulu tuh masak tuh biasa aja, salah-salahnya sekarang buka usaha kuliner, katanya gitu kan. Nah ini jadinya kan akhirnya saya mikir, iya ya kenapa dulu saya nggak seriusin gitu. Ternyata itu juga bisa menjadi potensi gitu di kemudian hari gitu. Jadi kalau saya masak itu ya asal-asal aja gitu ya Kak ya. Gimana ya, nggak harus yang kemudian saklek misal dapat resep apa gitu ya, saklek oh ikutin resep ini gitu buat masakan ini ya, intinya asal-asal aja gitu dulu itu. Nah setelah kemudian masuk ke dunia ini sekarang gitu, ternyata punya potensi di situ gitu, walaupun dulu asal-asalan gitu. Setelah ini kurikulum alami juga dari orang tua, saya asalah potensi itu. Akhirnya ternyata bisa menjadi kurikulum alamiah untuk anak-anak. Ya, ketika mereka tanya gitu, kenapa kita jualan? Katanya gitu kan. Saya bilang karena Rasulullah mencontohkan gitu. Oh, akhirnya jadi kurikulum alami. Ternyata juga potensi saya dan akhirnya bisa juga bermanfaat untuk orang lain dan bisa menopang secara materi gitu. Ini tergambar ya Kak ya, Kak Dina ya, dari apa yang ditanyakan tadi. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi karena kita juga dari Langit Cerah Project bakal kasih 2 buku di Muslimah Kepo kepada teman-teman yang bertanya. Jadi ada 2 buku untuk 2 orang penanya ya. Jadi teman-teman dipersilahkan ingin bertanya boleh langsung kirim lewat kolom chat atau mungkin bertanya langsung kepada Kak Ahida. Langit Cerah Project gini apa nih Kak, dia seperti apa gitu, mungkin ada teman-teman yang belum kenal gitu ya. Mungkin Kak Dipersilakan kepada Ziki mau nambahin Kak tentang Langit Cerah Project itu Kak sambil nunggu teman-teman mungkin untuk yang nanya. Halo Kak Ziki, saya lagi sambilin ini nih, sambilan yang paling kecil lagi ngantuk, makanya ini ya izin ya. Oke, Oke. Kak Ziki, oke mungkin bisa dijelasin tentang Langit Cerah Project sedikit. Jadi gimana dari Kak Ziki mungkin mau ngejelasin apa sih sedikit gitu tentang Langit Cerah Project ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya teman-teman perkenalkan saya Ziki. Jadi sekilas tentang Langit Cerah Project ini kita ngediriinnya baru kemarin Januari kemarin, jadi masih sangat baru gitu. Jadi acara-acara seperti ini kita lakukan awalnya untuk para pengajar kita di Langit Cerah Project ini karena kita awalnya sih fokus ke pendidikan gitu, ke pendidikan yang kita ada punya program gimana supaya bimbel itu punya rasa gitu ke murid-muridnya. Jadi murid-murid kami itu bisa mengenal potensinya apa, seperti itulah. Jadi enggak sekedar hanya belajar misalnya matematika ketika nilainya sudah tercapai ya oke selesai gitu. Jadi ada feedback yang didapat gitu.
Nah, terus seiring berjalannya waktu, kita dengan teman-teman beberapa orang itu, kenapa enggak kita bikin yang lebih luas lagi gitu. Nah, jadi di awal-awal ini, di awal-awal memulai ini kita masih ini sih, mencoba gitu ya, buat kelas-kelas online seperti ini. Jadi kenapa kita juga mau ngambil materi tentang potensi ini karena tujuannya sih nanti teman-teman yang ikut di kelas ini nanti kita bakal ada sharing berkelanjutan tentang potensi ini. Jadi Langit Cerah Project ini mungkin akan memfasilitasi itu gitu loh. Misal teman-teman yang uh, karena kita sebagian besar sih kita kebanyakan guru ya, awalnya karena kebanyakan guru, jadi mereka ada keresahan-keresahan gitu kan. Jadi dari kurikulum, dari apa gitu. Nah, di Langit Cerah Project ini kita coba ngumpulin keresahan-keresahan itu. Nah, jika ada ide-ide, itu yang kita tuangkan ke murid-murid kita. Seperti itu. Dan sekarang kita ingin lebih luas lagi. Jadi dari kelas ini nanti akan ada mungkin nanti ada pertemuan selanjutnya mungkin via Zoom atau seperti apa gitu untuk menggali potensi ini karena bagi saya sih pribadi karena potensi itu bisa kita dapat mungkin dengan cara mungkin kita punya kelompok gitu, ada circle yang bisa mensupport apa sih keinginan kita gitu loh. Gitu sih mungkin sekilas Langit Project ini akan ke arah sana. Jadi teman-teman yang ikut di kelas ini, insya Allah kita akan mencoba memfasilitasi itu. Misalnya ada teman-teman yang pinter bisa masak atau apa gitu, mungkin kita akan bantu gitu, bagaimana caranya mengeksplor itu, bagaimana nanti marketingnya dan segala-galanya gitu. Mungkin seperti itu sih gambaran kita dari Langit Cerah Project ini, yang awalnya kita fokus di pendidikan, khususnya di bimbel mata pelajaran gitu, yang seiring berjalannya waktu ini kita jadi lebih luas gitu. Ya insya Allah akan lebih baik lagi gitu. Gitu sih. Kasih. Nah, itu dia tadi sekilas ya Kak tentang Langit Cerah Project. Semoga kedepannya kita juga bisa lebih sering lagi ya diskusi-diskusi seperti ini. Nah, Kak Ahida ini juga ada pertanyaan lagi dari Kak Nahla. Kak, apakah ada solusi untuk kita yang punya hobi dan bakat, tapi kadang susah untuk diasah karena terkendala dengan waktu? Silahkan, Kak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Bakat kita itu setelah kita list atau apa yang kita suka itu setelah kita list, nanti kan akan kita telah lagi mana sih yang kita lakukan itu, tetapi tidak kemudian menjadikan kita beban meskipun dalam keadaan sempit gitu. Jadi kalau itu masih mungkin menjadi terkendala waktu, bisa jadi bukan menjadi bakat yang harus diasah gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Oh suka dengan itu tapi terus yang dijalani itu misalnya untuk pertanyaan tadi, kemudian yang dijalani saat ini yang menjadikan kakak menjalani itu tuh tanpa beban atau punya waktu luang menjalani itu tuh apa gitu. Berarti apakah itu bukan bakatnya? Apakah itu sekedar kewajiban tetapi kemudian tidak enjoy menjalankannya, maka berarti bisa jadi bukan bakatnya yang asli gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sudah usia 40 tahun, dia sudah kerja, dia sudah kuliah, dia sudah kerja, sudah punya pekerjaan, sudah berkeluarga, tetapi merasa bahwa dia tuh belum tunai, belum usai gitu ya dengan dirinya, merasa apa yang dia jalani itu tuh bukan bakat dia. Bayangkan loh usianya 40 tahun. Tetapi setelah dia bekerja ternyata pekerjaannya itu pun
bukan adalah sesuatu yang dia ya itu tadi gemari, bukan sesuatu yang dia sukai, yang dia cintai gitu. Mungkin kalau sekarang kita lihat, ya yang penting punya pekerjaan gitu ya, karena biasanya setelah kuliah ditanyanya kerja di mana gitu kan ya. Yang penting bisa apa ya gajian gitu kan ya. Nah, ini itu sebenarnya ya itu menjawab itu tadi gitu bahwa bisa jadi dia menjalankan itu tetapi bukan bakatnya gitu. Kalau kakak berani banting setir gitu ya, berani banting setir karena biasanya ketika kita menjalani sesuatu tetapi sebenarnya bukan potensi terbesar dalam diri kita, akhirnya kebermanfaatan kita itu semakin sempit. Tetapi ketika kita menjalani sesuatu yang memang betul-betul adalah bakat kita, maka ini kita potensi kita atau kebermanfaatan kita akan semakin melejit. Jadi ini saya pun mengalami dalam perjalanan rumah tangga saat ini gitu. Apa gitu ya. Jadi ini bisnis rumahan yang saya jalani bersama suami. Awal mulanya adalah resign dari pekerjaan gitu. Suami resign dari pekerjaan. Nah, karena setelah dijalani pekerjaan itu kesehariannya, kemudian pada akhirnya gitu ternyata tidak membuat dirinya nyaman. Seperti ya dikejar-kejar, seperti mendapat apa ya tekanan, merasa tidak bebas gitu. Dan apa waktu yang dimiliki itu tidak merdeka. Jadi kebermanfaatannya itu saya rasa tidak meluas gitu. Walaupun dia dapat sokongan finansial dari situ, tapi kebermanfaatnya betul-betul hanya di apa ya lingkaran itu aja gitu. Akhirnya sudah kita setelah kita pertimbangkan dan kita berusaha melihat lagi gitu ya, dikaitkan juga ya dengan beberapa hal yang lain. Ini udah Bismillah, kita coba cari dulu nih, mana sih sebenarnya potensi diri kita. Nah, ternyata setelah akhirnya kita dapat, kita coba jalankan, walaupun tadi ya udah resign, banting setir langsung gitu ya, dalam kondisi rumah tangga dengan 3 orang anak gitu. Nah, ya udah kita putuskan gitu. Ternyata setelah dijalani baru beberapa bulan ini, kita merasa diri kita lebih bersinar dari yang sebelumnya. Kebermanfaatan kita di sekitar kita itu jauh lebih besar lagi dibandingkan yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi bisa jadi yang kakak jalani saat ini itu bukan apa ya, bukan potensi yang terbesar. Walaupun ya potensinya kakak gitu, tapi bukan potensi yang terbesar yang paling dominan dalam kakak gitu. Jadi kalau misal ada yang menjadi hobinya, ada yang menjadi kesukaannya, menjadi potensinya, tetapi tidak punya waktu dirasanya, berarti kakak masih terikat dalam potensi yang bukan potensi terbesar dirinya gitu. Kalau misal mau lebih cemerlang lagi, lebih bersinar lagi, silahkan gitu. Asah potensi yang terbesar itu tadi gitu. Mungkin itu ya. Nah, itu dia jawaban dari Kak Haida tadi. Gimana nih Kak Nahla? Sudah bisa dipahami mungkin? Sudah dapat gambarannya ya? Oke, mungkin karena sudah hampir jam 10 malam juga Kak. Jadi mungkin sesi tanya jawab kita akhiri di sini. Jadi teman-teman, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan ikut dalam kegiatan bedah buku pada malam hari ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan gitu, buku Bi Muslimah Kepo ini adalah buku yang yang menjelaskan tentang kita itu sebagai perempuan itu merupakan sosok yang istimewa gitu, yang menjadi tonggak gitu ya. Karena apa namanya? Karena kalau jika perempuan itu baik, maka keluarganya itu baik, dan jika keluarganya
itu baik, maka masyarakatnya itu akan baik gitu ya, kalau kata Kak Ahida tadi. Dan dimana Kak Ahida juga udah dalam bukunya tuh menjelaskan ada segitiga kepo, yaitu kepo kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Dan tadi kita udah juga sharing gimana sih cara-cara eh, menggali potensi diri kita. Itu ada 4 cara. Itu gimana kita coba list dulu nih aktivitas apa yang kita sukai sehari-hari. Lalu kita telaah lagi aktivitas mana sih yang kira-kira menyenangkan untuk kita, yang tidak membosankan ketika kita lakukan. Terus selanjutnya kita bisa bertanya kepada keluarga, kepada teman, kepada orang di sekitar kita, mana sih kira-kira yang cocok untuk kita gitu. Dan yang terakhir kita juga kita bisa telaah lagi mana hobi atau bakat kita itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan tentunya menyokong kehidupan kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman isi dari buku uh, karya Kak Ahida yang judulnya Bi Muslimah Kepo. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya Kak Siva ya untuk menerima ilmu dari Kak Ahida dan semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua gitu ya. Dan semoga kita juga bisa mengenali potensi diri kita ya di umur yang sekarang ya supaya nanti ketika umur yang semakin dewasa kita sudah mantap gitu ya dan tinggal melaksanakan aja dan bisa lebih mudah gitu untuk tahapan selanjutnya gitu. Terima kasih ya Kak Ahida untuk sediaannya sudah sharing malam ini. Terima kasih Kak Siva untuk kesediaannya untuk menjadi moderator juga ya untuk ini yang malam ini luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih tetap ikut sampai mau jam 10 nih. Ada Kak Marlina, kemudian Kak Nahla, Kak Roberto Ladawia, ada juga Kak Ziki, Kak Amir ya. Terima kasih untuk semua teman-teman ya yang sudah meluangkan waktunya malam ini dan memang semoga apa yang kita lakukan malam ini udah menjadi ini ya apa namanya membawa kebaikan untuk kita dan orang-orang di sekitar kita dan semoga menjadi amal jariah juga nantinya. Baik, untuk menutup sharing online kita malam ini, marilah kita sama-sama menutupnya dengan mengucap hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya dan mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang atau yang kurang berkenan ya. Boleh mungkin selamat istirahat ya untuk semuanya, Kak Aida, Kak Siva, semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Recordingnya dia kayak gimana caranya bandingin recording. Sudah. Sudah. Izin pamit, terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Oke, sila, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.